saksi pun tidak kita intervensi begitu. Udahlah, bohong-bohongan lah, jangan. Ya kita akan membuktikan apakah kemudian nanti di pengadilan hakim bisa menerima ini semuanya. Karena saya kira benteng terakhirnya adalah MK. Fairness-nya kan begitu. Dari TPN sempat mengatakan begini, cukup berat membawa saksi itu mau bersaksi begitu di Mahkamah Konstitusi. Bisa Mas Ganjar ceritakan beratnya itu kenapa dan seperti apa? Kalau Bu Mega firm pada soal ini, kalau ada ketidakbenaran harus diluruskan. Ini what next, Mas? Setelah ini semuanya. Ya, saudara, bisa kita katakan pemilu 2024 ini sudah masuk ke babak akhir begitu ya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saat ini sedang menuju ke proses sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nanti kita akan nantikan saja bagaimana perjalanan panjangnya di Mahkamah Konstitusi sampai bulan April 2024. Tapi sebelum kita ke sana, saudara, saya masih tertarik untuk mengetahui bagaimana persiapan-persiapan pihak-pihak yang akan bersidang di Mahkamah Konstitusi. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mas Ganjar Pranowo yang pada pemilu 2024 kemarin kita juga sudah sering melihat begitu ya, selama sejak menjadi Gubernur Jawa Tengah kita juga sering melihat begitu. Mas Ganjar, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Reno. Saya melihat Mas Ganjar ini selalu energik, olahraga terus kelihatannya Mas ya. Mbak Atikoh sama Alam gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Semuanya sehat ya. Masih sering olahraga bareng sama Mbak Atikoh, Mas? Sore biasanya kalau bulan puasa ya. Biasanya dulu olahraga pagi, sekarang diganti ke sore. Selalu jalan, lari? Sekarang sudah mulai sepedaan lagi. Oh, itu yang saya nantikan. Karena biasanya sepeda ini kelihatannya paling menarik, kelihatannya kalau jadi jalan. Tapi sempat apa ya Mas ya, saya boleh bisa katakan hilang begitu Mas dalam tanda kutip. Dari 14 Februari sampai 20 Maret itu kemana Mas Ganjar itu? Sebenarnya banyak wartawan juga masih wawancara, tapi saya lebih bertemu dengan para relawan, kawan-kawan dari partai begitu ya. Pasti ada problem-problem administrasi yang mesti disiapkan. Kadang-kadang begini, apa itu Mas? Kandidat yang sudah dipilih pada saat kampanye betapa sibuknya mereka. Betul. Nah, ketika kemudian sudah selesai, bagaimana perhatian kita kepada para pemilih. Nah, itulah yang kemarin saya berkeliling menemui mereka. Nyapa konstituen berarti ya? Antara lain. Oh, antara lain, bukan one and only berarti. Tapi so far puasa aman Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke. Terus tadi sudah disinggung sih, meskipun puasa tetap olahraga, berarti kunci freshnya Mas Ganjar tuh seperti itu ya. Kalau saya kelihatannya puasa, ampun-ampun saya kelihatannya kalau disuruh olahraga. Tapi ngabuburit lah ya, bisa dibilang sambil menunggu waktu berbuka lah ya. Kalau Waktu berbuka, jadi kalau ngambilnya sore kan ambil... Jam berapa Mas kira-kira Mas? Ya jam 4. Lama Mas kalau waktu berbuka itu Mas? Ya jam 4 kalau kita sepedaan gitu kan, keliling lumayan agak jauh. Oke. Itu sampai rumah udah pas langsung buka itu atau gimana? Ya beberapa menit sebelum buka lah. Kadang-kadang mampir beli takjil dulu. Karena di rumah belum ada takjil mungkin ya? Belum ada takjil. Karena kalau ketemu takjil itu menarik. Yang beli banyak, pada ngantri, kita bisa bercanda, bisa ngobrol. Pak Ganjar di sini ya. Itu dia. Lagi-lagi menyapa masyarakat lagi ya Mas ya? Ya, nature saya dari dulu begitu. Kalau ketemu dengan mereka itu seneng gitu. Oke, baik. Itu kita sudah tahu sedikit-sedikit gitu ya kebiasaan Mas Ganjar pada saat Ramadan seperti apa, saudara. Nah, Mas, soal ini Mas yang tadi sudah aku singgung di awal. Awal sekali bahwa aku sebut ini sebagai babak akhir pemilu 2024. Saya nggak tahu Mas Ganjar setuju apa enggak. Karena sedang menuju proses di Mahkamah Konstitusi tanggal 27 nanti. Sidang perdana ya di MK. TPN gimana Mas? Mas Ganjar dan Pak Mahfud sudah kumpulin bukti-buktinya, sudah cukup sudah cukup yakin dengan bukti-buktinya? Insya Allah TPN, tim hukum, Pak Mahfud sendiri pernah di sana, jadi beliau lebih banyak yang memberikan guidance begitu ya, dan insya Allah sudah siap semua. Goalnya apa sih Mas dengan TPN ini melakukan sengketa ke MK? Sebenarnya saya mendengarkan banyak pihak ya setelah tanggal 14. Sebenarnya sebelumnya juga sudah mendengarkan. Tapi kalau sebelumnya kan nggak fair kita. Apakah akan terjadi sesuatu seperti yang dibayangkan? Rupanya confirm terjadi sesuatu begitu ya. Nah pada saat itulah kita kumpulkan
Ada laporan masyarakat, ada dari partai, dari saksi, begitu itu kumpul. Dari situlah kemudian kita daftar dan inilah yang dijadikan bukti, siapa yang akan menjadi saksi dan itulah yang nanti akan diberikan kepada MK. Karena saya kira benteng terakhirnya adalah MK. Fairness-nya kan begitu. Oke, confirm terjadi sesuatu tadi Mas Ganjar bilang. Apa Mas? Ya kalau kita lihat apa-apa yang hari ini beredar di masyarakat. Saya kira semua orang melihat bagaimana sistem penghitungan, apa yang terjadi di masyarakat. Saya kira ada surveinya LSI, surveinya Kompas kalau tidak salah. Sekian masyarakat yang menerima sesuatu, dia memilih pasangan tertentu. Jadi kalau kemudian ini terjadi, ya kita akan membuktikan. Apakah kemudian nanti di pengadilan hakim bisa menerima ini semuanya. Saya kira itu yang mesti diungkap. Buat saya hari ini yang paling penting adalah demokrasi berjalan dengan baik, ya, fairness, jurdil begitu ya, luber jurdil, dan masyarakat akan bisa melihat apa yang terjadi. Kalau hasil saya kira semua pasti akan bisa menerima nanti apapun yang akan diputuskan. Tapi belum diduga juga kan hasilnya seperti apa? Tidak ada yang bisa menduga. Karena kalau kita bisa menduga, kita ngintervensi kan. Iya. Kita bukan tipe yang mengintervensi. Oke. Itu kita serahkan pada kebebasan hakim. Kebebasan hakim menghormati bagaimana kuasa kehakiman itu tadi Mas ya? Iya dong. Kalau Wajib. tidak itu tadi nanti kalau semua diintervensi sistem negara rusak. Tapi gini Mas Ganjar, kita lihat di Pilpres di tahun 2014, Ya. 2019, di mana juga ada juga tuh yang ke Mahkamah Konstitusi begitu Mas Ganjar ya. Tapi pada saat itu kalau kita coba mengingat lagi hasilnya tidak terlalu signifikan ya. Saya bisa katakan the winner still the winner. Ya. Nah kalau di pemilu 2024 Mas Ganjar melihat potensinya seperti apa Mas? Ya kalau hari ini banyak tokoh yang berbicara, pada saat-saat itu ada nggak tokoh yang berbicara? Tokoh agama misalnya, akademisi misalnya seperti ini, Sirekap misalnya, cara menghitung yang jadi persoalan ada nggak waktu itu? Rasanya tidak ada ya. Nah hari ini ada terjadi. Okay. Maka saya kira selalu ada yang pertama. Mudah-mudahan ini jadi yang pertama. Dan saya orang yang hakul yakin, yang mulia majelis hakim di MK ini punya PR yang tidak ringan. Untuk mendengarkan, memeriksa, membuktikan begitu ya, sampai dengan memutuskan. Sehingga apa yang sekarang menjadi catatan di MK, rasa-rasanya para hakim ini akan bisa mengembalikan kepercayaan dalam track ilmu pengetahuan, prosedur gitu kan, bukti-bukti material formal yang ada, sehingga orang akan bisa melihat nantinya hasil akhir. Ini barusan Mas Ganjar sedang mencoba mengingatkan saya tentang kejadian apa di MK nih? Oh iya, kan itu tidak bisa dipungkiri. Beritanya kan ada di SCTV juga ada. SCTV Indosiar saya kira semua memuat berita-berita itu begitu ya. Sehingga kalau kita melihat catatan-catatan itu, saat itu saya kira MK sedang berada di titik nadir. Maka kalau hari ini proses itu bisa berjalan, marwah MK akan bisa kembali. Tapi semua akan bergantung pada majelis. Kami menghormati itu. Oke, tapi optimis Mas? Harus optimis. Kenapa kita pesimis sih? Kalau pesimis nggak akan melakukan gugatan. Oke, berbicara soal dugaan, karena sekali lagi kalau kita belum bisa membuktikan dan diamini oleh para hakim, saya masih dengar kata dugaan kecurangan. Ya. Berbicara soal banyaknya dugaan-dugaan kecurangan yang dilontarkan oleh TPN Ganjar Mahfud. Bisa tidak, maksudnya kan tadi Mas Ganjar cerita bahwa selama sejak 14 Februari bahkan sebelumnya ini sudah mendengar cerita-cerita, sudah mendengar aspirasi. Tapi ini kan masih cerita Mas, aspirasi kalau tidak ada bukti menjadi sesuatu yang ditakutkan, menjadi dimentahkan begitu saja. Berarti bukti-bukti yang diceritakan ini ada semua Mas? Kalau tidak ada kita tidak akan pergi ke sana. Dan pengadilanlah yang akan membuktikan itu. Yang paling disoroti dugaan kecurangan apa sih Mas? Dari TPN? Ada banyak, tentu saya tidak bisa membuka di sini. Kan?
Biarkan nanti satu persatu dugaan-dugaan tadi itu, satu alat buktinya ada, saksinya ada gitu kan. Terus kemudian saling dikonfirmasi apakah itu benar atau tidak. Dan itulah ruang yang paling punya kompeten adalah pengadilan. Tapi yang pasti saksi ada, buktinya ada, tinggal adu argumen saja nanti di ruang persidangan ya. Betul. Oke, baik. Berbicara soal bukti tadi, oke, Mas Ganjar optimis begitu dengan bukti-bukti, dengan para saksi. Apakah juga optimis banget ini akan berdampak sampai nanti di putusan akhirnya? Kalau putusan kita kembalikan kepada majelis seperti tadi, tidak boleh, harus begini, itu menekan, harus begitu, itu intervensi. Jangan kita pernah intervensi. Saya ingatkan berkali-kali begitu kepada publik saya kira ya, jangan kita pernah mengintervensi, kita serahkan. Maka dalam beracara, saya kira teman-teman tim hukum juga sudah punya pengalaman yang hebat-hebat begitu ya, para lawyer ini. Mereka bisa menyampaikan itu dengan benar. Yang kedua ada ilmu pengetahuan. Dan ini berkembang di banyak negara yang barangkali nanti juga bisa dijadikan rujukan-rujukan. Atau barangkali sengketa-sengketa pemilu termasuk pilkada yang pernah diputuskan di Indonesia. Saya kira itu akan juga menjadi pertimbangan. Tapi lagi-lagi optimisme ini mesti dibangun tadi seperti pertanyaan yang sangat bagus ini. Ya kita sendiri juga harus punya alat bukti, punya saksi yang bisa betul-betul meyakinkan hakim bahwa ya itu kemudian akan ditunjukkan di ruang persidangan dan benar adanya. Kalau tidak juga pasti hakim akan mempertimbangkan lain. Dari TPN sempat mengatakan begini, cukup berat membawa saksi itu mau bersaksi begitu di Mahkamah Konstitusi. Bisa Mas Ganjar ceritakan beratnya itu kenapa dan seperti apa? Awalnya banyak yang ingin bersaksi, kemudian mengundurkan diri, mereka menyampaikan takut. Takut karena? Tidak tahu. Ini masyarakat sipil? Semua yang menjadi saksi kita, ya tentu masyarakat sipil gitu ya, yang punya korelasi dengan tim kita yang ada di lapangan, atau barangkali masyarakat yang awalnya bercerita dengan semangat begitu. Wah, nanti Pak saya pikirkan lagi Pak gitu. Ada ketakutan yang dia rasakan. Ya maka kita seleksi dari sekian puluh saksi yang kita kumpulkan waktu itu, kita sesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh kuota, ya. MK. Maka ya udah kita pilih saja mereka. Tapi sebab dari ketakutan itu Mas Ganjar dan tim nggak tahu? Beragam ya, tapi kan saya tidak bisa percaya begitu saja kan. Takut itu macam-macam dan saya tidak akan menuduh. Karena umpama tekanan dari mana, saya tidak akan menuduh. Maka lebih baik, ya sudah kalau nggak berani nggak usah. Ya. Daripada berani dengan catatan-catatan ya, atau kemudian takut, jangan-jangan sebenarnya juga tidak melihat juga jangan gitu. Kan dia mesti mengalami, mesti melihat sendiri, mesti mendengar sendiri begitu ya, sehingga itu bisa masuk kategori sebagai seorang saksi. Maka saya menghormati betul. Kita juga lagi-lagi, saksi pun tidak kita intervensi begitu. Udahlah, bohong-bohongan aja, jangan. Kita bukan tipe-tipe yang begitu. Oke, tapi dari para saksi yang mengaku, saksi ya, kalau parah kok kelihatannya banyak, tapi emang banyak yang takut Mas? Ya. Oh berarti saya bisa ngomong parah ya. Para saksi yang takut itu, meskipun tidak berani untuk dibawa ke MK seperti tadi Mas Ganjar bilang, mereka support, maksudnya tetap support dalam hal proses yang dijalani atau mungkin support dalam bentuk lain, misalkan memberikan bukti mungkin? Saya kira dalam diskusi ya. Makanya kemudian, ini terjadi tempatmu nggak? Iya. Terjadi tempatmu nggak? Iya. Oh sama ya? Ya sudah sekarang yang berani siapa? Oh yang di sana. Gitu. Ya sudah. Sama, polanya sama. Pola apa ini Mas? Ya pola itu, pola kalau boleh orang disebut sesuatu yang aneh, yang sangat berbeda, yang tidak sesuai dengan katakan lubel jurdilnya begitu ya. Jadi ketika kerangkanya ini mirip atau sama begitu, ya sudah, ini kejadiannya sama, mana yang berani, dia yang berangkat. Tim hukum dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini juga sempat pada saat konferensi pers ya mengatakan salah satu petitumnya adalah mendiskualifikasi pasangan tertentu, begitu. Kenapa Mas? Ya karena tim hukumnya melihat prasyarat-prasyarat yang ada, terus kemudian bukti yang mereka miliki, yang mereka temukan,
saksi yang sudah ngomong begitu ya. Dan itulah yang kemudian diajukan. Nah nanti lagi-lagi bagaimana proses pembuktiannya dan bagaimana nanti putusan hakim, hanya itu saja. Oke, baik. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Mas Ganjar di awal bahwa Pak Mahfud ini dalam proses pengajuan sengketa ke MK ini juga ada keterlibatan di situ ya, Mas Ganjar. Karena memang beberapa waktu lalu mengatakan kalau di hukum, di bidang hukum, di aspek hukum, Pak Mahfud akan concern di situ, fokus di situ. Fokusnya itu konkretnya seperti apa? Maksudnya apakah turut merumuskan? Tidak dong. Pak Mahfud sama saya kan prinsipal ya. Kami mantennya begitu ya. Oke. Cuman saya punya pengalaman di dalam politik, saya kira Pak Mahfud juga. Tapi Pak Mahfud lebih banyak kan, pernah di MK. Sehingga barangkali beliau mengerti proses yang ada di sana. Proses beracaranya, melihat karakter-karakter hakimnya barangkali begitu. Termasuk kemudian advis beliau terkait hukum acaranya, materialnya, karena beliau profesor dan bidangnya adalah itu, sehingga lebih memberikan konsultansi semacam itu dan catatan, ini loh begitu, sampai di situ aja. Oke, jadi tidak yang terlalu sampai detail. Enggak dong, teknis. Ya gitu. kasihan Pak Mahfud lah. Ini kan sudah urusan teknis, kita percayakan sama tim hukum karena mereka profesional semua. Tapi ini kan juga salah satu disorot dan juga menuai pertanyaan, relasi Mas Ganjar sama Pak Mahfud aman-aman aja kan? Iya. Kan tidak mungkin kita berdua-dua kemana-mana tuh. Makanya Pak Mahfud pernah waktu ke tempatnya Mas Butet di Jogja, terus saya lagi di Jogja, ke Surabaya, saya ke Bandung, ke Solo, ke Semarang, ketemu teman-teman para pendukung-pendukung ini. Lama nggak ketemu kan. Tapi kan memang dalam proses yang menunggu putusan kemarin dari KPU, terus kemudian sampai dengan nanti ke MK, tentu kita tidak bersama-sama terus kan. Pasti kan masing-masing juga punya kesibukan begitu. Terus dia bilang, Mas Ganjar, katanya kita sudah nggak pernah ketemu, sudah putus kongsi, pecah kongsi katanya. Terus akhirnya ketemu di tempatnya Mas Butet, kita makan bareng, Pak Mahfud langsung statement di depan media waktu itu. Nih saya bareng sama Mas Ganjar, saya kenal Pak Mahfud itu lama sekali. Kenapa kami juga akhirnya berpasangan? Karena ada kliknya. Kami ada klik. Jadi kami itu bertemu sudah lama. Apa yang bikin ini, yang saya mau jadi penasaran, apa yang bikin klik antara Mas Ganjar sama Pak Mahfud? Saya kenal sudah lama. Hanya karena itu? Dia punya integritas. Mau tanya lagi? Dia punya pengalaman. Ada nggak yang meragukan beliau? Itu. Sehingga kalau hanya sekedar pragmatis, mungkin akan bisa memilih yang lain gitu. Okay. Tapi saya pernah makan di rumah beliau, di rumah loh ini. Beliau pernah makan di rumah dinas saya waktu itu. Jadi kami ini komunikasi intens sekali. Beliau di MK, saya di gubernur, di DPR kita pernah bareng. Jadi kalau persepsi yang muncul seolah-olah kami itu pisah, enggak. Kemarin juga ketemu, nanti ketemu lagi gitu. Jadi dalam konteks-konteks tertentu saya juga harus menghormati beliau dong dan kegiatannya. Oke. Mas Ganjar, itu tadi soal MK ya. Iya, Kita iya. nantikan bersama nanti sampai dengan April 2024 seperti apa perjalanannya. Kita juga siap pantau bersama juga dengan pemirsa. Sekarang kita coba ngobrol angket, Mas Ganjar. Anda ini kan pada Februari 2024 yang pertama kali menggulirkan soal wacana hak angket itu tadi. Setahu Mas Ganjar dan juga sepenglihatan Mas Ganjar dengan dinamika terkini, Mas Ganjar, gimana? Apa kabar hak angket? Angket itu menjadi kewenangannya DPR. Saya bukan anggota DPR, tapi saya pernah ada di sana. Dan saya pernah menjadi anggota pansus angket. Jadi saya pernah menjadi tim angket 2 kali waktu itu. 1 Senturi, 1 BBM. Dari 2 proses itu, kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat, kita bisa membaca apa sebenarnya yang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi. Maka saya bedakan 2. Kalau proses yang ada dalam pemilu, maka akan berakhir di MK. Final and binding. Oke. Jadi bukan keputusan KPU, bukan keputusan KPU, tapi keputusan nanti MK.
Jadi begitu KPU diumumkan masih ada satu tahap. Terakhir itu MK tadi. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, ini mesti dihormati semua. Nah, kalau yang ada di angket, orang semua cerita. Yang saya katakan di depan tadi, publik cerita, proses yang terjadi, terus kemudian sistem IT, ya macam-macam lah. Saya kira di medsos, di media mainstream semuanya ada. Tapi siapa yang akan membuktikan itu? Kalau kemudian proses pemilunya, saya kira akan bisa dibuktikan di MK. Tapi kalau kemudian ada fungsi pengawasan yang mesti dilakukan oleh DPR, saya kira DPR lah sebagai wakil rakyat yang akan membuka itu. Sebenarnya sesimpel itu saja. Apakah benar kejadian-kejadian di lapangan? Nah, itulah hak pengawasan yang dimiliki oleh DPR untuk dia bisa menanyakan, ya, menggali begitu, sehingga orang akan bisa tahu. Karena ini prosesnya menyelidiki. Gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja. Tapi kan nggak bisa mengubah hasil ya Mas ya, kalau angket itu ya. Kadang-kadang kita hanya berbicara hasil. Kadang-kadang kita melupakan proses. Jadi goal dari angket ini mau ketika Mas, saya coba flashback lagi ya, Februari 2024, ketika Mas Ganjar bilang menggulirkan wacana hak angket, apa yang pada saat itu ada di benak Mas Ganjar? Kenapa harus memunculkan wacana hak angket? Semua menyampaikan cerita-cerita yang ada di publik kok. Tapi satu persatu saya tanyakan, bisa buktikan nggak? Ada ceritanya nggak? Ada yang berani bisa buktikan, ada yang tidak, ada yang katanya, kan macam-macam itu. Tapi terjadi keresahan nggak? Ada cerita di media sosial aja yang kita bisa ambil ya. Ya. Ada cerita nanti hasilnya masih di bulan Januari. Nanti hasilnya persentasenya akan seperti ini. Ada kan yang ngomong? Coba. Sama nggak hasilnya? Ada yang cerita sistem IT, berdebatlah panjang. Oh iya, pakai apa? Sirekap. Satu TPS bisa lebih dari 300. Masa sistemnya nggak ngunci sih? Cerita panjang sebenarnya servernya ada di mana? Ini IT lagi. Lalu ada cerita intervensi. Benar nggak ada intervensi? Kan kita tidak boleh suudzon. Siapa yang terlibat? Apakah ada aparatur negara yang terlibat? Semua curiga. Lu daripada curiga bareng-bareng, jamaah begitu, lebih baik parlemen lah kemudian menyelidiki. Karena ini kewenangan yang dimiliki. Jadi menurut saya, tidak ada yang perlu diragukan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika semua merasa ini berjalan dengan baik, maka angket nanti akan berjalan ya begitu saja. Hasilnya, oh ternyata tidak terjadi. Tapi bisa sebaliknya. Kalau itu terjadi, maka angket itu bisa menyelidiki. Sebenarnya proses ini proses sederhana untuk memberikan kepada publik bahwa cerita pemilu ini baik dan benar. Maka seandainya tidak benar, maka tugas kita untuk meluruskan. Nah, kita itu siapa? Saya prinsipal melalui MK, maka parlemen menggunakan hak konstitusionalnya. PDI Perjuangan ini sikapnya soal hak angket ini gimana? Sama, saya kira apa yang disampaikan Pak Hasto, Pak Sekjen itu representasi dari PDI Perjuangan. Jadi ada yang confuse memang, seolah-olah ini bagian yang cepat sekarang. Enggak. Jadi kalau ini berproses, maka saya bilang, kalau prosesnya itu adalah proses pemilu sampai hasil akhir, maka KPU, ya, ada Bawaslu di sana, ada DKPP di sana, proses pemilu di sini, dan ada perselisihan, itu di MK. Nggak ada pintu lain. Nah kalau angket itu sendiri. Nah menunggu waktu kan ada syarat. Syarat minimalnya kan 2 fraksi. 25 anggota masuk dulu usulan. Cukup mudah loh Mas, sebetulnya untuk syaratnya Mas. Tapi kok nggak jalan-jalan ya? Loh nanti dulu. Memang sudah setuju siapa aja? Oh iya. Bisa buktikan nggak? Mumpama siapa tahu wartawan dan nanya. Oh fraksi ini udah setuju Pak, yang mau tanda tangan orangnya ini. Kalau itu bisa terbukti, ya iya. Okay. Maka momentum yang dimaksud adalah pasti ada komunikasi politik. Tidak bisa tidak. Politik kan ada kalkulasinya itu. Pasti ada komunikasi sedang dibangun. Sehingga matang, tidak gerusa-gerusuh gitu. Dan inilah komitmen-komitmen yang nanti publik akan melihat. Sampai endingnya akan terjadi atau tidak. Kalau terjadi seperti apa yang ada. Maka saya kembalikan ketika dulu Senturi ramenya minta ampun. Dulu kan anasir-anasirnya kan gitu. Macam-macam ada dugaan mengambil duit dari sini, dari sana. Dan kemudian disampaikan.
Itu hasilnya diteruskan ke KPK sih. Sayangnya nggak ada tindak lanjut. Nah, publik akan bisa melihat apa yang terjadi. Harapan saya sih kemarin di DPR Komisi 2 sudah akan rapat itu, tapi rapatnya kemarin ditunda kalau nggak salah sampai 1 April. Belum berlanjut begitu. Sampai 1 April. Nah, kalau rapat Komisi 2 saja sebagai fungsi pengawasan sudah bisa dibuka, mungkin sudah bisa menjelaskan semuanya. Siapa tahu malah selesai di situ. Nggak perlu diselidiki, tapi selesai tuntas dalam pengawasan itu. Nah, tapi kemarin masih ditunda, jadi masyarakat belum tahu. Jadi kembali pada proses itu, siapa fraksinya, berapa anggotanya, bagaimana nanti di Bamus, bagaimana nanti di Paripurna, baru jalan. Itu tahapan-tahapan yang nanti akan dilalui. Oke, tadi Mas Ganjar cerita punya pengalaman pansus angket di 2 hal ya, di Senturi dan BBM. Nah, pengalaman Mas Ganjar, sulitnya angket itu apa sih pada saat sudah disetujui ini sebagai angket, selidiki. Sulitnya itu apa? Sulitnya membuktikan. Ini seperti sama. Seperti sama dalam proses pengadilan, tapi ini ruang politik itu. Ya. Apakah saudara saat itu benar-benar ada di sana gitu kan? Apakah dulu keputusannya seperti ini? Ditanya satu-satu. Maka kalaulah ada prosedur-prosedur yang dilompati, maka akan ditanyakan di situ juga. Kalaulah ada katakan hal-hal yang, kamarmu bukan di sini loh, kok kamu masuk sini gitu. Ini juga akan ditanya, salah kamar loh. Buktinya apa ini? Benar apa enggak? Si A, si B, si C terlibat gitu. Benar enggak? Kamu nggak boleh terlibat loh, kok kamu terlibat? Maka kemudian orang akan dimintai keterangan, diselidiki. Dan itu akan bisa mengambil sampel-sampel dari banyak tempat. Sehingga dulu kami juga begitu, pergi ke tempat A, tempat B, nanya A, nanya B, dan seterusnya begitu. Nah, kalau kita berandai-andai, angket pemilu 2024 ini berjalan, usulan kemudian disetujui, dengan segala persyaratannya disetujui oleh setengah anggota DPR yang hadir begitu. Betul. Siapa yang mau diperiksa? Bayangannya Mas Ganjar ini, siapa yang diperiksa oleh anggota DPR itu? Itu sudah teknis ya. Siapa orangnya pada isu apa, kita serahkan sama DPR saja. Nggak punya bayangan Mas Ganjar? Atau disimpan? Bukan ya. Biarkan yang berbicara itu yang punya kompeten. Jangan semua kita. Kita mesti tahu diri pada soal itu. Lagi-lagi ini juga yang dibahas Mas Ganjar. Ya. Oke. Nah, agar orang tidak menjadi dewa untuk semuanya. Karena kita tahu rumah kita dan kamar kita. Nah, kalau melihat konstelasi politik, parpol-parpol begitu ya, saya masih ingat di sini di benak saya ketika sidang paripurna pertama setelah pemilu, ada 3 parpol yang bersuara soal angket. Di situ ada PKS, PDI Perjuangan, dan PKB di situ ya, yang bersuara soal hak angket pada saat sidang itu. Kalau setahu Mas Ganjar sampai dengan saat ini, komposisi parpol yang mendukung atau mengiyakan, mengamini hak angket itu gimana Mas? Tadi kan ada komunikasi. Kalau representasi yang bisa dilihat publik hanya itu, selebihnya hanya DPR yang tahu. Representasinya ya waktu paripurna, ini ada teriak. Kelihatannya ada komitmennya itu. Tinggal itu tadi. Mungkin SCV akan nanya gitu. Kapan mau tanda tangan gitu. Publik hanya bisa tahu dari situ. Selebihnya mereka yang paling tahu dan mereka akan menghitung itu. Berarti PDIP kalau melihat tadi 3 partai, PDIP, PKB, PKS, 3 partai ini menurut Mas Ganjar sudah saling berkomunikasi? Saya belum tahu sih. Belum tahu. Formalnya saya belum tahu. Teman-teman yang dari DPR saya belum tahu. Baik di fraksi maupun di elit? Belum. Kalau arahan Bu Mega gimana? Kalau Bu Mega firm pada soal ini, kalau ada ketidakbenaran harus diluruskan. Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena kan pada saat beberapa waktu lalu ada sejumlah tokoh menemui Bu Mega. Mereka meminta bahwa supaya Bu Mega ini menjadi figur pemimpin gerakan perubahan demokrasi. Dan kemudian beberapa waktu berikutnya hadir juga ada surat dari 50 masyarakat sipil, civil society, menyurati 5 ketum parpol, salah satunya adalah ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, supaya ayo luruskan hak angket. Tapi sampai dengan saat ini setahu Mas Ganjar, Bu Mega? Bu Mega firm dari awal. Firm. Dan setuju pada soal ini. Setuju soal? Angket. Soal angket? Ya. Bu Mega itu selalu berpikir konstitusional. Partai mana yang pernah diserang kantornya?
dibakar, ya, diserbu. Hanya PDI waktu itu, sampai kemudian menjadi PDI Perjuangan. Dan itu Bu Mega. Maaf dengan segala hormat saya kepada para pemimpin partai yang lain. Bu Mega mengalami itu. Dan Bu Mega kekeh. People power? Tidak. Digugat ke pengadilan. Pengadilan putusnya seragam? Tidak. Ada salah satu waktu itu yang memulai, kalau tidak salah di Riau. Hakimnya berani. Hakimnya berani. Dan kemudian menggelinding, lahirlah Tim Pembela Demokrasi, TPDI waktu itu. Menggelinding. Sehingga proses politiknya kemudian berubah total. Dan figur itu namanya Megawati. Maka pada saat 96 terjadi peristiwa di internal partai kami, diserbu. 97 kami nggak ikut pemilu. Ya. Kemudian 97 hanya sampai 99 saja. Tidak 5 tahun. Terjadi pemilu ulang. Atau pemilu baru, apapun sebutannya. 99. Baru kami menang. Itulah publik. Maka bisa jadi keresahan publik ini memang mendorong siapa ketua partai yang kemudian siap untuk membawa atau meluruskan proses-proses yang sementara ini diindikasi atau kecurigaan bahwa ini tidak benar. Nah kemudian datang banyak surat itu tadi yang muncul. Kalau Bu Mega firm betul. Beliau sangat kokoh pada soal ini. Rekam jejak digital bisa membuktikan apa yang akan saya tanyakan ke Mas Ganjar pada kesempatan kali ini. Bahwa begitu dekat relasi Mas Ganjar juga dengan Pak Joko Widodo. Bahkan sampai ada suatu waktu Pak Joko Widodo ini mengatakan bahwa figur pemimpin yang sangat memikirkan rakyat itu yang putih juga ada. Ini mohon maaf ya, saya bukan body shaming tapi memang kata-katanya begitu. Enggak, ini bukan body shaming, bukan, menunjukkan. Saya tidak pernah yang begitu. Waduh, jangan dong, enggak. Biasa saja. Takutnya begitu. Nah, sempat terlontar seperti itu. Kemudian kedekatan ada juga sebagai jurkamnya Pak Jokowi di tahun 2014. Mas Ganjar ini juga sempat diajak Pak Jokowi masuk bersama di mobil kepresidenan di tahun 2022 kalau saya tidak salah ingat, ketika kunjungan kerjanya begitu. Sering ya, nggak cuma satu juga ya. Nah, ini kan suatu potret kedekatan Mas Ganjar dan juga Pak Jokowi. Yeah. Tapi yang muncul di pemilu 2024 adalah sesuatu yang kontras. Mas Ganjar menyadari perubahan ini sejak kapan? Ya sejak ada keputusan pasangan-pasangan. Oke, ketika tadi Mas Ganjar menyebutkan ada terjadi sesuatu yang berubah begitu ya. Lantas Mas Ganjar pada saat itu terkejutkah atau seperti apa? Tidak. Dalam sebuah sikap politik, satu yang ada dalam pikiran saya, siapapun boleh punya pilihan sendiri. Tidak bisa paksakan. Maka saya menghormati keputusan-keputusan siapapun, termasuk keputusan beliau. Jadi pergeseran, perpindahan dukungan itu menjadi hak individu. Ya. Jadi buat saya biasa saja. Anda tahu nggak sampai detik ini kenapa harus terjadi peristiwa atau perubahan yang kemudian begitu kontrasnya? Orang bisa punya pilihan politik kok. Biasa saja. Itu seperti formasi partai-partai. Siapa mendukung siapa berganti begitu kan biasa. Kalau kita melihat pengalaman sejarah kan sama. Pengalaman pemilu sebelumnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beradu. Terus kemudian gabung. Biasa saja. Terus kita mengatakan, oh itu nggak boleh, nggak apa-apa. Jadi perpindahan-perpindahan susunan ini adalah mozaik politik yang akan bisa terjadi dan berubah-ubah pada setiap pemilu. Nanti ya Mas ya, setelah pemilu ini akan ada pilkada. Anda lihat nanti. Tidak gampang buat partai menentukan. Karena mungkin yang kemarin sama satu dukungan dengan Pilpres, besok bisa berubah. Atau kemarin kemudian tidak sama gitu, bisa bergabung gitu. Jadi ini hal yang biasa buat Anda ya? Saya pribadi melihat perubahan-perubahan itu biasa saja.
dan manusia bisa berubah. Oke, baik. Tadi Mas Ganjar sudah menyebut sebetulnya bagaimana dulu Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo yang awalnya berhadapan-hadapan kemudian bersatu. Tadi saya pinjam kata-kata Mas Ganjar. Nah, soal bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, menurut Anda pola-pola itu yang terjadi di periode keduanya Pak Jokowi, apakah akan terjadi juga di periode ini, Mas Ganjar? Polanya bisa dipakai. Oke. Dan polanya akan bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau saya mengatakan, oh nggak mungkin, nggak bisa. Biasanya dalam sebuah teori kekuasaan gitu ya, itu ada adagium siapa, dapat apa, kapan, di mana. Siapa dapat apa, kapan, di mana, inilah yang kemudian orang akan bernegosiasi secara politik. Maka kalau kemarin itu kenceng banget, kemudian diajak menjadi tidak kenceng gitu, itu karena situasi seperti itu. Itu sudah terjadi sekarang, Mas? Oh, sudah terjadi. Beberapa partai yang dulu tidak setuju, kemudian bergabung gitu kan. Ada buku yang sudah ditulis gitu kan, kemudian tidak jadi diedarkan. Karena apa? Semua terjadi. Dan saya melihat itu biasa saja. Mau ketika orang kemudian dongkol gitu, tanya kepada saya, enggak, itu akan terjadi. Yang perlu dibangun sekarang adalah membangun demokrasi di Indonesia dengan segala nilai-nilai yang ada itu. Sehingga kalau kemudian hari akan muncul partai politik umpama dengan platform yang satu dengan yang lain itu berbeda. Satu dengan yang lain berbeda. Nah, ketika kemudian mereka akan mengambil keputusan, dia akan kelihatan, oh ini platformnya seperti ini, sudah publik bisa menebak, pasti tidak mau mengambil keputusan yang itu. Maka ketika kemudian publik disuguhkan pada sebuah sikap, loh kok dia mau? Maka yang terjadi adalah tidak percaya. Tapi itu bisa terjadi, bisa. Ada yang sifatnya ideologis, tapi ada yang sifatnya pragmatis. Dan ada yang sifatnya negosiatif. PDI Perjuangan sudah menerima tawaran dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang diumumkan Rasanya KPU? belum sih. Belum pernah dengar saya. Belum pernah dengar. Kalau Mas Ganjar sendiri mungkin sudah terima tawaran? Belum. Belum. Menteri gitu belum, Mas ya? Loh kok ketawa, Mas? Jadi belum? Belum ada komunikasi terkait dengan hal-hal seperti itu. Oke, jadi ketawa ini bukan berarti tidak menjawab, tidak mengiyakan, bukan juga tidak menidakkan itu ya? Oh bukan, Anda nggak punya pertanyaannya. Oh iya. Anda pertanyaannya apakah sudah, jawabannya belum. Oke. Kalau boleh saya katakan sampai ini ya tidak ada komunikasi itu. Sampai hari ini? Oh iya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya? Oke, baik. Saudara, kita coba, tadi ya sebenarnya yang sudah saya singgung adalah Mas Ganjar ini merah banget begitu ya. Tidak akan kemana-mana. Tadi makanya saya bilang nanti saya bahas di belakang, Mas. Gitu. Saya bertanya, Mas Ganjar sudah gubernur Jawa Tengah 2 periode, sudah juga bertarung di pemilu 2024 sebagai capres. DPR juga, oh iya sebelumnya ya. 2 periode. Sudah 2 periode juga. Ini what next, Mas? Setelah ini semuanya. April 2024 ketika nanti MK mengeluarkan hasil misalkan, what next, Mas Ganjar di PDIP? Sudah ada bayangan, sudah ada perbincangan dengan pihak internal DPP misalkan? Kader itu harus hidup dalam segala cuaca. Kader harus hidup dalam segala situasi. Kader harus menjadi pelopor. Emangnya yang mau dikerjakan hanya yang ada di pemerintahan saja? Memangnya pemerintah selalu bisa mengerjakan semuanya? Tidak loh. Emang kalau terjadi banjir semua bisa dihandle oleh pemerintah saja? Saya pernah menjadi pemerintah kok. Duduk di sana 2 periode kok. Masyarakat sipil membantu, tokoh agama ya, aktivis semua membantu. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Dan saya lahir tidak sebagai pejabat dan bukan anak pejabat tinggi. Jadi artinya orang yang lahir dari orang biasa, ada saatnya juga kembali menjadi orang biasa kok. Dan kita biasa saja. Ini sebuah dinamika saja. Dinamika, oh ya kamu kemarin menjadi orang biasa, aktif di partai,
kemudian mendapatkan penugasan itu di parlemen, kemudian di eksekutif, gitu kan? Sudah selesai, ya sudah kan? Sebagai anggota partai, apa tugas berikutnya? Anggota partai. Tapi sebagai bagian dari masyarakat, banyak yang bisa kita kerjakan. Kami masih concern sama urusan-urusan pendidikan, bagaimana memberdayakan mereka yang miskin. Bahkan kemarin, Pak Ganjar, itu channel promosi UMKM-nya di IG dihidupin lagi dong. Ini kan banyak parcel buatan UMKM itu kan tiap tahun, hampir 10 tahun dulu. Hidupin lagi dong. Iya ya. Simple, sederhana, tapi kita bisa kerjakan. Banjir di Demak kemarin, saya kontak bupatinya, di kota Semarang, di Gerobokan, di Kudus, Pati, kita kontak. Pak gimana? Kan dulu teman-teman juga kan? Ya Pak, ini bisa kita handle, yang ini belum oke, yang perlu dibantu yang mana? Teman-teman, halo, relawan, halo, kita bantu yuk. Saya turun, mereka mau membantu. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Oke, kalau di partai sendiri, spesifik di partai, Mas Ganjar sudah ada obrolan belum? Wah, ini belum. Mas Ganjar akan di sini enggak ya? Belum. Masih belum sampai sekarang? Kalau partai itu periodisasinya 5 Oke. tahunan setelah kongres, itu dalam struktural. Tapi kalau dalam penugasan, bisa setiap saat. Saya tidak di struktural ya, tapi saya sering ditugaskan juga. Ngasih materi ke sana, ngasih materi ke sini, atau kamu diwawancara SCTV dong. Masa kita selondong boy gitu, kalau atas nama partai loh ya. Kalau atas nama pribadi boleh. Kalau atas nama partai ya. Oke, baik. Ada perintahnya. Terakhir, Mas Ganjar, karena tadi Mas Ganjar juga nyinggung soal pilkada begitu ya. Yang akan berjalan di bulan November 2024, tanggal 27. Menurut Mas Ganjar, sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Jawa Tengah 5 tahun ke depan, karena pilkada kan sampai 5 tahun ke depan ya Mas ya, untuk masa jabatannya, dan kira-kira siapa figur yang bisa menjadi pemenuh kebutuhan itu? Kalau figur banyak ya, ada tokoh masyarakat, ada para kepala daerah di sana, ada banyak politisi, jadi banyak businessman yang dipercaya di Jawa Tengah, stoknya banyak lah. Kalau soal itu. Tapi apa yang dibutuhkan buat saya satu, ya, integritas. Orang yang punya integritas itu, insya Allah ya, dia akan bisa melayani masyarakat dengan baik. Dia menjaga dirinya, mencegah korupsi, tidak menerima gratifikasi, membuat pemerintahannya melayani. Istilah saya mudah, murah, cepat, ya, transparan, akuntabel, 5 aja. Yang dibutuhkan menurut saya adalah itu. Dan kalau ini bisa didapatkan, maka kepercayaan publik akan muncul. Kalau ada komplain, responnya cepat. Alat untuk menyalurkannya ada. Maka rakyat tidak perlu demo. Bukan berarti nggak boleh loh. Kalau demo bisa berkomunikasi. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya yang paling dibutuhkan. Dan itu banyaklah yang memenuhi kualifikasi itu. Nggak mau spesifik nyebut beberapa nama gitu Mas Ganjar? Terlalu banyak soalnya. Terlalu banyak. Nanti nggak selesai wawancaranya. Iya. Baik Mas Ganjar Pranowo, terima kasih sama-sama untuk waktu dan sama-sama. wawancaranya. Semoga apa yang akan terjadi di kemudian hari kita bisa saling berkomunikasi terus, kita bisa wawancara-wawancara lagi ya Mas ya? Dengan senang hati. Oke, baik. Dan saudara, itu tadi wawancara saya bersama dengan Mas Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia yang berkompetisi juga bisa sebut berkompetisi di pemilu 2024 kemarin, dan kita akan nantikan bagaimana berjalannya sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kita akan kawal bersama-sama demi tegaknya demokrasi. Saya Reno Reksa, salam SCTV.